Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran fisika itu asik. Baik anak-anak, pada video sebelumnya saya sudah memberikan kepada kalian materi tentang listrik dinamis, yaitu tentang besaran-besaran pada listrik dinamis, yaitu ada kuat arus listrik, tegangan listrik, kemudian ada hambatan listrik, kemudian yang terakhir kemarin ada hukum Ohm. Ya, kemudian saya sudah memberikan kepada kalian latihan nih. Silakan kalian coba, nanti saya koreksi. Nah, pada video ini ya saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Ya. Nah, hukum Kirchhoff ini nanti ada dua macam. Yang pertama hukum satu Kirchhoff dan hukum dua Kirchhoff. Kalau hukum satu Kirchhoff itu nanti akan menjelaskan tentang arus yang melewati titik percabangan. Kemudian kalau yang hukum dua Kirchhoff nanti berkaitan dengan rangkaian listrik yang berupa rangkaian tertutup. Nah, baik, kita mulai dari hukum satu Kirchhoff. Nah, untuk hukum satu Kirchhoff saya akan memberikan pertama itu rangkaian seri. Ya, nanti kaitannya dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan rangkaian berikut. Ya, yang dimaksud dengan rangkaian seri, ya, jadi di sini kalau ada dua hambatan, di sini hambatannya berupa lampu, ini lampu, nah maka nanti ngerangkainya itu dia lurus, tidak ada percabangan. Nah kalau misalkan ya, karena kita di sini ingin menentukan arus yang mengalir, maka di sini diberikan ampere meter. Ya, ini ampere meter untuk mengukur arus yang melewati pada lampu satu. Ini ampere meter untuk mengukur arus pada lampu yang kedua. Baik, kita nyalakan saklarnya. Ya, ketika saklarnya nyala, nah maka nanti di sini akan mengalir arus. Nah, kalian perhatikan di sini. Ya, kalian perhatikan pada ampere meter. Kira-kira jarum yang ditunjukkan pada ampere meter yang pertama dan ampere meter yang kedua kira-kira sama atau enggak? Benar. Ya. Arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2 berdasarkan hasil pada ampere meter yang pertama dan ampere meter yang kedua ternyata sama nilainya. Berarti pada rangkaian yang tidak bercabang atau dinamakan dengan rangkaian seri, ya kuat arus listriknya di mana-mana sama. Artinya di mana-mana itu setiap arus yang melewati pada lampu pertama dan yang melewati pada lampu yang kedua nilainya pasti sama. Kemudian berikutnya, ya, kalau rangkaiannya paralel, ciri-ciri dari rangkaian paralel itu apa? Ya, ini perhatikan lampunya. Ya, atas bawah. Nah, di sini antara lampu yang pertama dan lampu yang kedua, ya, kalau nanti di sini arus mengalir melewati sini, ya, kemudian sampai sini kan ada percabangan, satu ke sana, satu ke sini, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan rangkaian paralel. Jadi ciri-ciri dari rangkaian paralel itu dia itu ada percabangan. Nah, kalau ada percabangan, nah, nanti bagaimana dengan arusnya? Oke, kita nyalakan dulu saklarnya. Nah, ketika saklar ini nyala, nah perhatikan ini, nah, arusnya lewat sini, kemudian masuk sini, pecah jadi dua. Oke, nah kalau kalian perhatikan dari ini ampere meter yang pertama, ini ampere meter yang kedua, ini ampere meter yang ketiga. Perhatikan di sini nilainya. Ya, ampere meter yang pertama ini menunjukkan nilainya berapa ini? Ini kalau saya ambil, ini kan 100, berarti di sini dengan ini, ya, kan setengahnya ya. Kalau ini 0, ini 20, ini 40, ini 40, ini 20, ini 20. Ya, ternyata
arusnya tidak sama antara ampere meter yang pertama, ampere meter yang kedua, dan ampere meter yang ketiga. Tapi kalau kita lihat antara ampere meter yang kedua dan ampere meter yang ketiga, kalau kita jumlahkan, nanti akan sama dengan ampere meter yang pertama. Ini kan 20, ini juga 20, yang ini 40. Ternyata ketika masuk di sini, maka nanti akan dipecah menjadi 2. Masuk sini lagi, nanti sampai sini, dia akan jadi 1. Nah, berarti ya, kalau kita perhatikan pada rangkaian paralel atau pada rangkaian yang bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Nah, ini adalah bunyi dari hukum 1 Kirchhoff. Ya, kalau dituliskan secara matematis, jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Ya, jadi kalau saya gambarkan lagi, misal ya, saya gambarkan misal seperti ini. Ya, ada percabangan di sini, seret kayak gini gitu ya. Nah, misal saya buat percabangan seperti ini. Ini ada arus yang masuk, saya namakan I masuk. Kemudian nanti sampai sini kan arusnya ada yang masuk ke sini, saya namakan I1, ada yang lewat tengah, saya namakan dan I2. Kemudian ada yang lewat sini, saya namakan dan I3. Ini kan arus yang masuk pada titik percabangan. Kemudian nanti ya dia akan keluar melalui titik percabangan ini lagi. Titik keluar. Nah, ini saya namakan I keluar. Jadi nanti kalau yang masuk di sini 7 misalkan, maka yang keluar nanti di sini juga 7 ampere. Nah, seumpama nanti di sini tersebarnya yang atas ada 2, yang bawah 3, yang tengah 3, kemudian yang bawah 2. Jadi nanti yang masuk itu sama saja dengan jumlah totalnya ini. Ini 2, ini 3, ini 2. Jadi totalnya ada 7 ampere. Nah, itu hukum pertama Kirchhoff. Kemudian berikutnya, ya, penerapan dari hukum pertama dan hukum kedua Kirchhoff itu ada pada rangkaian seri pada hambatan listrik, ya. Nah, jadi kalau hambatan seri, ya, ciri-cirinya hambatan seri itu adalah tidak ada percabangan, artinya lurus, ya, loss, ya. Jadi kalau rangkaiannya seri lurus seperti ini, loss. Jadi kalau di sini ada arus yang mengalir, maka nanti arus pada R1, arus pada R2, arus pada R3 nanti nilainya akan sama. Ya. Tapi tegangan listrik pada hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga itu tidak sama. Berapa nilai hambatan total pada rangkaian seri? Nah, untuk menentukan nilai hambatan total pada rangkaian seri, tinggal dijumlahkan karena dia rangkaian seri R1 tambah R2 tambah R3. Kalau ada nanti ada 10, ya tinggal tambahkan aja R4, 5, 6 sampai R10. Ya, kuncinya sekali lagi kalau pada rangkaian seri itu nilai arusnya sama. I totalnya sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, dan seterusnya. Ya. Sedangkan untuk mencari hambatan pengganti pada rangkaian seri, atau juga di soal itu juga mengatakan kadang hambatan total pada rangkaian seri itu gampang, tinggal dijumlahkan saja. Ya, itu untuk rangkaian seri. Kemudian berikutnya rangkaian paralel, seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, rangkaian paralel itu pada hambatan pasti di sini ada titik percabangannya, ya, pasti ada titik percabangan. Jadi kalau misalkan di sini, ya, harusnya masuk ke sini, sampai sini nanti dia akan dipecah ke atas, ke bawah, dan ke sini. Ya, itu ciri-ciri dari rangkaian paralel. Kemudian nanti seumpama ditanyakan ya, berapa I1, I2, I3, ya, kalau kita tahu nilai I totalnya, kita tahu nilai I1, kita tahu nilai I3, maka nanti I2-nya ya bisa dicari kan, I2 sama dengan I total, ya. Dikurangi dengan I1, dikurangi dengan I3.
3 ini kalau dicari salah satunya. Ya. Dan ya, ciri-cirinya lagi kalau pada rangkaian paralel ya, untuk menentukan R totalnya itu menggunakan persamaan ini. Ya. Untuk menentukan R total. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena pada rangkaian paralel ada kunci lagi ya. Ada kuncinya ya, atau ciri khasnya. Nilai tegangan yang ada pada R1, R2 dan R3 itu nilainya sama ya. Jadi V A B, tegangan listrik pada titik A sampai titik B. Nah, itu nanti akan sama nilainya dengan tegangan pada hambatan yang pertama, sama dengan tegangan pada hambatan yang kedua, sama dengan tegangan pada hambatan yang ketiga. Itu ciri-cirinya pada rangkaian paralel. Nah, kemudian yang berikutnya hukum 2 Kirchhoff. Ya. Kalau tadi kan sudah hukum 1 Kirchhoff pada arus listrik. Kalau hukum 2 Kirchhoff ini kaitannya sama rangkaian tertutup. Ya, rangkaian tertutup seperti apa, Pak? Nanti di sini saya tunjukkan gambarnya. Ya, pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL. GGL itu gaya gerak listrik. Ya. Jadi GGL itu gaya gerak listrik. Ya. Jumlah aljabar GGL sumber tegangan sama dengan jumlah aljabar penurunan tegangan, yaitu hasil kali arus dengan hambatan. GGL secara matematis disimpulkan dengan E. Ya. Ini rumus secara matematis untuk hukum 2 Kirchhoff. Jumlah aljabar itu maksudnya penjumlahan biasa tanpa mengikutkan vektor. Jadi jumlah aljabar kayak 1 tambah 1, 2 tambah 3, 4 tambah 5, 1 kali 2, 1 kali 5, 6 kali 5, seterusnya itu namanya jumlah aljabar. Jadi kita menjumlahkannya seperti matematika biasa. Jumlah aljabar GGL sumber tegangan ini, sumber tegangan sama dengan sigma I kalikan dengan R. Jadi nanti contohnya kalau hukum 2 Kirchhoff pasti penerapannya itu pada rangkaian ya, rangkaian listrik 2 loop atau rangkaian listrik 1 loop seperti ini. Ya, maksudnya 1 loop ini kan satu rangkaian tertutup. Ini 1 loop. Nah, jumlah aljabar GGL. Nah, kenapa kok mengatakan jumlah aljabar GGL? Karena di sini ininya sumber tegangannya atau sumber GGL-nya ini ada lebih dari 1, ada 2. Kalau yang ini nanti ada 3. Nanti kalau mencari arusnya bagaimana, Pak? Nanti ada caranya sendiri. Nanti untuk pembahasan ini saya untuk yang 2 loop ini saya bahas sendiri. Saya bahas pada video tersendiri karena ini agak panjang dan membutuhkan ketelitian aljabar. Ya. Oke. Berikutnya ya. Nah, ini saya kasih tahu apa sih gaya gerak listrik atau GGL itu? Ya. Gaya gerak listrik itu adalah beda potensial antara ujung-ujung tegangan. Ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik. Atau kalau saya misalkan seperti ini baterai. Ya. Ini baterai, kemudian saya ukur berapa sih sumber tegangannya. Ya, tinggal kita ukur dengan voltmeter. Ya, ketika kutub positifnya disambungkan dengan ini, kemudian kutub negatifnya disambungkan dengan yang bagian sini, nanti kan di sini akan menunjukkan nilai. Nah, nilai inilah yang dinamakan dengan gaya gerak listrik. Misalnya kalau baterai kan pada kehidupan sehari-hari kan sudah ada nilainya kan biasanya. Ya kalau baterai yang kecil itu kan biasanya 1,5 volt. Nah, kalau kita ukur ternyata nilainya sama 1,5 volt, maka 1,5 volt ini adalah nilai GGL-nya. Ya. Atau kalau di rangkaian itu seperti ini. Ya. Jadi ini kan tidak dirangkai dengan hambatan atau tidak dirangkai dengan lampu. Nah, maka nilai tegangannya dari sumber ini, baterai ini, sumber tegangan ini, ketika belum dirangkai itu dinamakan dengan gaya gerak listrik. Kemudian ada lagi yang istilahnya itu tegangan jepit. Ya.
tegangan jepit itu yang seperti apa, Pak? Kita lihat dari rangkaiannya ini ya. Ya. Jadi tegangan jepit itu adalah tegangan ya, antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan listrik atau dalam rangkaian tertutup. Jadi bedanya dengan sebelumnya, dengan GGL. Kalau GGL itu menyatakan nilai ya, sebelum ya, nilai tegangan sumber listrik atau nilai baterai, gampangannya nilai baterai sebelum baterai itu dirangkai dengan hambatan atau sebelum baterai dirangkai dengan lampu. Itu dinamakan dengan GGL, gaya gerak listrik. Tapi ketika baterai itu sudah dihubungkan dengan hambatan listrik, dihubungkan dengan lampu, kemudian kita mengukur nilai tegangan di sini, itu dinamakan dengan tegangan jepit. Ya, itu bedanya. Ya. Jadi nanti nilai tegangan yang ada di sini, nilai tegangan sama, nilai tegangannya itu dinamakan dengan nilai tegangan jepit. Ya. Tuh, kalian harus tahu bedanya. Kemudian susunan seri GGL. Maksudnya susunan seri pada baterai, saya katakan pada baterai. Kan baterai bisa susun secara seri dan juga bisa susun secara paralel. Nah, kalau kalian punya senter yang panjang itu kan biasanya baterainya kan lebih dari satu. Nah, kalau dia dirangkai seperti ini, nah, rangkaiannya seperti ini, nah biasanya nanti di sini itu baterai itu pasti dia mempunyai yang namanya hambatan dalam, simbolnya R kecil. Nah, 3 baterai ini itu setara ya. Kalau tanyakan berapa nilai E totalnya ya tinggal dijumlah. Kalau nilai dari masing-masing baterai ini berbeda, maka nanti kalau mau mencari E totalnya ya misal nilai masing-masing baterai itu berbeda, ini E1, ini E2, ini E3, maka nanti E totalnya tinggal dijumlahkan aja, E1 tambah dengan E2 tambah dengan E3 ya. Dengan syarat perhatikan rangkaiannya yang menghadapnya sama ya. Semua salah satunya itu terbalik, Pak. Bagaimana? Maksudnya seperti ini ya, arahnya terbalik ya. Nah, jadi salah satunya itu kebalik ya, yang semuanya menghadap ke mana? Ke kiri, terus ada satu yang sini dia menghadapnya ke kanan. Nah, misalkan ini E1, ini E2, ini E3. Maka nanti kalau tanyakan E totalnya ya, karena E1-nya itu beda sendiri, dia menghadapnya sana, maka nanti di sini minus. Minus E1 tambah dengan E2 tambah dengan E3. Ingat ya? Jadi nanti kalau dia ngadepnya sama-sama ke sana, maka nanti dijumlahkan. Tapi kalau dia berlawanan, ya, maka nanti dia diminuskan. Ya. Oke, itu kalau pada susunan seri. Kalau susun paralel bisa. Kalau susun paralel seperti apa? Seperti ini. Ya sama kan, kalau ciri-cirinya dari paralel itu pasti ada percambangan. Nah, kalau disusun secara paralel seperti ini, maka nilai E-nya itu tetap sama walaupun ada 3 ya. Walaupun ada 3 nanti nilai E-nya sama. Kalau baterainya sama, tetap nanti ada 3 seperti ini, nilai E totalnya sama dengan 1. Pak, nanti apakah nilainya berbeda? Bisa berbeda, tapi nanti angkanya akan beda. Pasti ada ada hambatan listriknya nanti pada pembahasan rangkaian listrik dual loop. Ya, jadi E totalnya sama dengan E dan R totalnya, hambatan dalamnya, karena dia rangkaian paralel biasanya kan sama. Kalau baterai kan biasanya sama, nah kan nanti hambatan total satu baterai dibagi dengan jumlah baterainya ya. Oke, nah itu untuk gaya gerak listrik. Nah, berikutnya kalau pada rangkaian tertutup bagaimana penerapan hukum ya. Ini kalau cuma 1 GGL listrik untuk 1 GGL listrik. Jadi nanti kalau kita lihat di sini kan, nah nanti arus yang mengalir dari kutub positif ini mengalir ke sini, masuk dalam hambatan, kemudian ke sini lagi, nah
seperti itu seterusnya arus yang mengalir. Nah, nanti kalau mau mencari nilai arusnya, E dibagi dengan R plus, atau ini bisa saya gambarkan itu seperti ini. Seperti ini. Kalau gambaran sederhana. Nah, di sini kan sumber listriknya E atau GGL-nya E. Kemudian di sini baterainya itu dia mempunyai hambatan dalam, kemudian dihubungkan dengan hambatan. Jadi dalam satu rangkaian ini R totalnya itu kan ada dua berarti. Hambatan dalam dari baterai dan hambatan pada rangkaian itu sendiri. Jadi R totalnya itu sama saja dengan R tambah dengan R kecil. Sehingga kalau mau mencari arusnya berdasarkan hukum Ohm, ya, berdasarkan hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R. Jadi kalau I sama dengan V per R. Kalau mencari totalnya berarti dari sini V total dibagi dengan R total. Sehingga nanti tulisannya sama seperti ini. Ya, itu kalau ada satu hambatan, satu sumber tegangan listrik atau satu GGL. Nah, tegangan jepitnya, ya, tegangan jepit berarti kan tegangan yang terukur antara titik P dengan titik Q. Di sini samakan dengan tegangan jepit atau PPQ. Nilainya berarti arus yang mengalir di sini dikalikan dengan hambatan yang dilewati. Itu menentukan nilai tegangan jepit. Ya. Nah, ini kalau ditulis lagi kan, ini kan sesuai dengan hukum, ya, sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff. Ya. Ini keterangannya. I itu menyatakan kuat arus, E itu menyatakan GGL, gaya gerak listrik, atau biasanya juga bisa dikatakan tegangan sumber. Ya. Kemudian R besar itu hambatan luar yang ada di sini, kemudian R kecil itu hambatan dalam pada baterai. PPQ artinya tegangan jepit, ya, pada hambatan R. Kemudian materi yang terakhir pada materi terakhir pada materi listrik dinamis itu adalah energi listrik, ya, simbolnya W, ya, dan daya listrik simbolnya P. Dari sini energi listrik W itu nilainya sama saja V kali I kali T, atau I kuadrat kali RT atau V kuadrat. Pak, ini dari mana kok rumusnya ada 3? Ya, rumus umumnya itu ini. Ya, jadi W sama dengan V kali I kali T. Ya, kalau kita ingat dari hukum Ohm, ya, kalau kita ingat dari hukum Ohm itu kan tadi V sama dengan I kali R. Ya. Jadi dari satu rumus ini dan satu lagi dari hukum Ohm nanti bisa menjadi rumus ini. Ya, kalau kita masukkan di sini V-nya ke sini, maka kan nanti akan menjadi W sama dengan V-nya saya ganti I kali R. Jadi kan nanti ada 2. I kali R kali I kali T. Ada 2 kan? Jadi irit. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sebaliknya, kalau yang diambil itu I sama dengan V per R, kalau ini yang diambil, nah, kalau ini yang diambil, ya, kalau ini yang diambil nantinya, ya, masukkan ke sini, jadi kan V kuadrat per R kali T. Nah, kemudian daya, yang terakhir daya W per T. Jadinya V I. Kenapa? Karena W sendiri itu kan, kalau saya tuliskan sini, P sama dengan W per T. W sendiri kan V kali I kali T per T. Ya, jadi daya listrik itu adalah energi listrik ya, waktu ini coret, ini coret. Jadi jadi V kali I. Nah, ini jadi seperti ini itu ya karena nilai. Ya. Dengan W itu menyatakan energi, ya, satuannya Joule. Kemudian P itu menyatakan daya listrik, ya, satuannya watt. Ya. Karena listrik itu sebenarnya berupa energi. Seperti kita ketahui, energi listrik itu dapat dirubah dalam bentuk yang lainnya.
dalam macam-macam bentuk energi yang lainnya. Ada energi cahaya, ada energi gerak. Ya, kalau energi cahaya itu lampu, ya kan, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian ada energi listrik berubah menjadi energi gerak, kipas. Ya. Energi listrik jadi energi panas, microwave, heater pemanas air, dan lain sebagainya. Energi listrik menjadi energi peledak, bisa bom waktu. Lalu ada rangkaian listriknya. Ya, itu materi listrik dinamis sudah selesai. Ya, poin-poinnya sudah selesai. Nah, contoh soal. Contoh soal di sini contoh-contoh soal yang sederhana. Yang pertama contoh soal tentang menentukan hambatan pengganti. Ya. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini rangkaiannya rangkaian apa? Ya, ini rangkaiannya masuk dalam rangkaian seri. Kenapa kok rangkaian seri? Ya, misalkan ini saya namakan titik A, ini titik B. Ada beberapa hambatan ya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hambatan. Kalau kita perhatikan arus keumpama dari titik A ya, mengalirnya dari titik A menuju ke sini sampai sini nah, tidak ada percabangan kan ya. Kalau tidak ada percabangan maka ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Kalau tanyakan R totalnya ya gampang saja ya, tinggal dijumlahkan 2 tambah 4 6 6 tambah 3 9 9 tambah 2 11 11 tambah 1 tambah 4 15 15 tambah 5 20 20 tambah 3 23. Jadi R totalnya, jadi semua ini bisa dirangkai menjadi satu. Nah, ini dinamakan A, TB, ini dinamakan dengan R totalnya karena ini sama dengan seri, sama dengan berapa tadi? 23 ohm ya, benar ya? Hitungan saya. Ya, nah ini dan jumlahkan semuanya. 23 ohm. Itu kalau rangkaiannya seperti itu. Ingat, untuk menjumlahkan atau menentukan hambatan total baik pada rangkaian seri ataupun rangkaian paralel, syaratnya masing-masing dari hambatannya itu dia sendiri. Maksudnya gimana Pak dia sendiri? Oke, nanti saya kasih ya contoh berikutnya. Nah, seperti ini. Ini rangkaiannya kan campuran. Ya. Misalkan ini titik A, ini titik B. Masuk dari sini, dia ke sini. Nyabang kan? Nah, kemudian masuk ke sini, ini ke sini. Nah, ini kan rangkaiannya paralel. Rangkaian paralel dan ini satu. Maksudnya satu hambatan, satu hambatan. Maka yang dikerjakan ini dulu. Ya. Ini diparalelkan dulu. Setelah ini nanti diparalelkan, nah kalau saya gambarkan di sini. Nah, jadi kan seperti ini. Ini yang 4 ohm, ini nanti R paralel, yang ini yang 3 ohm. Nah, baru ini bisa diserikan. Kalau sebenarnya dia tidak bisa diserikan, kenapa? Karena dia tidak sendirian. Dia masih berdua. Nah, jadi kalau seperti ini dicari dulu nanti rangkaian paralelnya ini dulu berapa, ya. R1 sampai R2. Ini nanti R paralelnya 1/6 tambah 1/3. Jadinya, nah ingat ini masih 1/RP ya. Masih 1/RP. Jangan langsung mengatakan nanti RP-nya 30, tidak. Karena R paralelnya dibalik dulu. Ya. Dari sini kan kalau dari RP kalau kalikan silang gitu kan ya. Ya 3RP sama dengan 6. Ini kalikan silang jadi nanti RP-nya 6/3 sama dengan 2. Kalau sudah seperti itu baru kita serikan. Nah, seperti ini jadinya. Nah, di R totalnya berupa rangkaian seri 4 tambah 2 tambah 3 dengan 9. Ya, itu rangkaian campuran. Terus kalau kayak gini gimana? Oke, nah ini contoh soal. Ya.
Contoh soal kalau itu rangkaian tadi masuk dalam rangkaian tertutup, ada sumber tegangan. Ya, jadi ada suatu rangkaian seperti ini dengan sumber GGN-nya 18 volt. Nah, di sini kalau tidak ada R kecil berarti tegangannya tidak mempunyai hambatan dalam. Ya. Nah, ini kalau saya gambarkan sederhana itu seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini sama aja. Nah, kalau seperti ini kan nanti kalau di sini rangkaian tertutup, maka nanti kan di sini akan mengalir arus. Arus masuk di sini, kemudian nyampe sini nanti akan masuk ke R1, masuk ke R2, dan nanti keluar lagi sama dengan I. Nah, dari sini kan ada titik percabangan. Nah, berarti ini rangkaian paralel. Seperti yang dibahas pada materi sebelumnya tentang hukum 1 Kirchhoff, maka nanti arus yang masuk pada R1 ditambah dengan arus yang masuk pada hambatan 2 itu nilainya sama dengan arus yang melewati di sini. Atau boleh tuliskan I totalnya itu sama dengan ya, I1 tambah dengan I2. Oke. Pertanyaannya berapa kuat arus total? Makanya tanyakan I total. Ya. Berapa nanti kuat arus yang mengalir I1 sama I2? Nanti ada banyak cara. Bisa menggunakan perbandingan, bisa menggunakan hukum Ohm. Ya. Oke. Yang pertama, kuat arus total. Untuk mencari kuat arus total itu berarti kan nanti V total, ya, di kalau saya tulis sini, tadi V total dibagi dengan R total. V totalnya mana? Ini. R totalnya mana? R total dari rangkaian ini. Nah, ini diparalelkan dulu. Ya, diparalelkan dulu. Nanti nilainya R paralelnya berarti 2. Nah, setelah diparalel maka nanti diserikan. Ya, R seri sama dengan R3 tambah R paralel. Nah, R seri ini adalah nilai R total. Ya, jadi R serinya di sini ini adalah nilai R total. Ya. Kemudian, nah, untuk mencari I total sama dengan V total per R total itu sesuai dengan hukum Ohm. Dimasukkan saja 18 volt dibagi dengan 6 sama dengan 3 ampere. Berarti nanti arus yang masuk sini 3. Ya. Terus nanti berapa arus yang mengalir pada hambatan 1 dan hambatan 2? Ini ya, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan perbandingan. Ya. Yang pertama bisa menggunakan perbandingan nilai I1 dan I2-nya. Ya. Bisa menggunakan perbandingan I1 karena arus kan berbanding terbalik dengan hambatan. Maka perbandingan I1 banding I2 itu sama saja dengan 1/R1 banding 1/R2. Ya, dengan masukkan gini, ya, 1/6 banding 1/3. Nah, sehingga ini kalau dikalikan 6 masing-masing, ya, jadinya 1 banding 2. Jadi I1 sama dengan 1/3 dari I totalnya, itu 1/3 kali 3 sama dengan 1. Sedangkan untuk yang I2-nya 2/3 dari I total. Jadinya 2/3 kali 3 sama dengan 2 ampere. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Kalau cara saya itu dibalik. Jadi mencari tegangan dulu pada ini, hambatan yang ketiga. Kemudian nanti kita bisa menentukan hambatan pada titik BC setelah mendapatkan nilai setelah mendapatkan nilai tegangannya, bukan hambatan, mencari tegangan dulu pada R3, kemudian setelah ketemu maka nyari tegangan pada B. Jadi saya balik. Ya. Jadi seperti ini dulu. Jadi cari tegangan AB-nya, ya, berarti VAB berarti kan hambatannya ketiga. Tinggal dimasukkan seperti itu. Nah, sehingga nanti seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan ya, VAB itu kan 12 volt. VAB itu 12 volt, kemudian VBC-nya 6 volt. Kalau di jumlah totalnya pasti sama dengan V total
ya. Kalau ini dijumlah 12 tambah 6 itu nanti kan sama saja dengan 18 volt. 18 volt ini ternyata sama dengan tekanan total. Ya. Di sini. Jadi kalau sudah tahu di sini ya tinggal dibalik untuk mencari I di sini. Tadi kan 12 bagi 4 kan 3 sama dengan I total kan. Kemudian kalau yang di sini kan tadi VBC-nya 6. 6 bagi 6 1. Berarti harus I satunya I satunya tadi 1 kan. Apa? 6 bagi 6 1. 6 bagi 3 2. Berarti I 2-nya 2. Jadi dibalik. Kalau saya itu biasanya nyarinya dibalik seperti itu. Oke? Ya itu contoh soal. Nah ini sebenarnya bisa kalian coba ini. Nah, kalau rangkaian seperti ini gimana? Ya, silakan kalian coba. Ya, silakan kalian coba. Kalian kerjakan di buku kalian. Ya, ini. Ya, coba kalian kerjakan ya. Kemudian ada satu lagi. Ya, sama ini. Silakan kalian coba. Ya, kalian bisa ngerjakan ini. Saya tidak meminta untuk mengumpulkan hari ini juga untuk latihannya ini. Ya, bisa besok atau maksimal sampai pertemuan berikutnya nanti saya cek. Ya, insya Allah nanti saya akan memberikan videonya untuk pembahasan ini. Ya, mohon maaf nanti kalau videonya terlambat karena saat ini saya sedang ada kuliah lagi atau bahasa lapangannya itu kuliah singkat yaitu PPG. Ya, baik sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa maksimalkan waktu yang kalian punya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.